Lu pasti pernah download konten bajakan. Well, at least 90% dari orang yang nonton video ini pasti pernah ngebajak di seumur hidupnya. Baik itu konten film, game, software, atau bahkan Windows yang lu pakai sekarang ini adalah hasil dari bajakan. Beberapa minggu yang lalu gue ngadain Q&A tentang film di IG gue. Dan salah satu pertanyaannya adalah opini gue tentang pembajakan film. Kemudian dari situ muncul berbagai perdebatan. Ada yang bilang kalau ngebajak itu boleh-boleh aja. Tapi di sisi lain, juga ada yang bilang kalau ngebajak itu fix ilegal dan fix haram. Dilihat dari sisi manapun. Tapi bener gak sih? Apakah pembajakan itu selalu haram? Apakah pembajakan itu selalu ilegal? Apakah ada pembenaran dari sebuah pembajakan? Sebuah justification dari tindakan yang dianggap ilegal ini? Well, di sini gue, Kas, ingin mencari tahu moralitas dan ambiguitas dari tindakan pembajakan ini. Well, welcome to Konten Kas. Sebelum membahas tentang piracy atau pembajakan apa sih? Menurut sumber terpercaya, ChatGPT, pembajakan adalah tindakan mengambil, menyalin, atau mendistribusikan konten atau barang milik orang lain tanpa izin resmi. Ini bisa merujuk pada berbagai konteks, seperti pembajakan perangkat lunak, musik, film, atau buku. Pembajakan melanggar hak kekayaan intelektual dan hukum, serta dapat merugikan pihak yang memiliki hak sah atas konten atau barang tersebut. Jika dilihat secara hukum, ngebajak adalah hal yang sepenuhnya ilegal. Gue udah baca beberapa undang-undangnya dan beberapa pasal-pasalnya. Dan ya emang gak ada celah atas pembenaran dari pembajakan. Pembajakan adalah mencuri. Or is it? Dulu pas eranya PS3 dan PS4, Sony menyediakan layanan di mana lo bisa membeli dan merental film digital melalui PlayStation Store-nya. Sayangnya, layanan ini nggak populer dan nggak laris dan akhirnya menyebabkan Sony untuk berhenti menjual film dan TV seriesnya di eranya PS5. Tapi mereka yang udah terlanjur beli tetap bisa nonton film dan series mereka di platform PlayStation mereka, termasuk PS5. Tapi bangsatnya, pada tahun 2022 dan 2023, Sony menghapus ribuan koleksi film dan series mereka karena kontrak lisensi mereka dengan studio Kanal dan Discovery udah kadaluarsa. Mereka yang udah membeli secara legal gak bisa mengakses filmnya lagi dan gak ada refund sama sekali. Logikanya gini, jika membeli bukan berarti memiliki, berarti membajak bukan berarti mencuri kan? Jika mereka yang mendownload bajakan diadili karena dalam tanda kutip mencuri, kenapa perusahaan yang mencuri hak nonton pelanggan mereka juga nggak diadili? Secara moral tindakan membajakan ini abu-abu. Orang yang melakukan tindakan bajakan itu biasanya ada dua. Yang pertama itu karena ya bodo amat, yang satunya lagi karena masalah ekonomi. Jibril, turunkan uang. Mungkin ini alasan yang paling klasik dari tindakan bajakan. Gak semua orang kaya, gak semua orang punya duit untuk membeli apa yang mereka mau. Pembajakan seringkali dianggap sebagai jalan keluar bagi mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi, terutama di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah seperti di Indonesia. Bagi kebanyakan orang di Indonesia, harga konten digital yang ditawarkan secara legal seperti film, musik, atau perangkat lunak seringkali tidak terjangkau. Bayangin aja kalau lu mau sepenuhnya legal, lu harus bayar Netflix 120.000 sebulan, ditambah dengan harga layanan Spotify 55.000 sebulan, ditambah dengan harga layanan Microsoft Office 96.000 sebulan, ditambah dengan harga layanan produk Adobe 346.000 sebulan. Jika dihitung-hitung, lu bakal ngabisin duit sekitar 617.000 sebulan. Of course, gak semua orang bakal rela untuk ngeluarin uang sebanyak itu setiap bulan. Apalagi para pelajar dan mahasiswa yang butuh banget aplikasi berbayar tersebut untuk mengejar pendidikan mereka. Gue kadang heran sih sama orang yang kadang-kadang sok-sokan anti banget sama pembajakan. Bang, lu kok ngebajak sih? Bang, itu ilegal loh. Bang, itu haram loh. Emang Microsoft Office lu ori? Emang Adobe lu ori? Tapi dalam pandangan agama, ngebajak itu haram gak sih? Oke, cut. Pembajakan secara Islam adalah pencurian. Dan mencuri itu fix haram. Pembajakan pada dasarnya adalah tindakan yang merugikan orang lain. Ya meskipun orang lain itu adalah perusahaan multimilioner US dollar. Di dalam Al-Quran pun terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan manusia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Seperti dalam surat Asy-Syura, Asyura ya. Ayat 183 yang tertulis, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Jadi udah clear kan kalau ngebajak itu dosa? No. Tidak bisa dipungkiri kalau ngebajak itu merugikan orang lain. Tapi kadang ada kasus di mana kita justru yang rugi kalau kita gak ngebajak. Demi mendapatkan ilmu, demi mendapatkan pengetahuan, demi mendapatkan skill, terkadang kita harus membajak. Gue aja misalnya, kalau dulu gue gak ngebajak software seperti Office Word, PPT, dan Excel, mungkin gue gak bakal bisa ngerjain tugas-tugas sekolah gue pada saat SMP dan SMA. Atau kalau dulu gue gak download produk Adobe bajakan seperti Photoshop, Premiere Pro, After Effects, gue gak bakalan bisa belajar tentang graphic design dan video editing yang mengantarkan gue masuk kampus ini, ngejob di bawah Kementerian Perdagangan, ngejob di bawah Dinas Kesehatan Bantul, dan magang di salah satu stasiun TV di Jakarta. Ya meskipun gue sekarang ya alhamdulillah lah ya, karena bisa langganan Adobe sendiri selama setahun. Tapi intinya, terkadang untuk melatih skill lo sendiri, untuk mengembangkan diri lo sendiri itu, lu harus ngebajak. pada website Rumah Fikih Indonesia, ada seseorang yang berkonsultasi kepada ustadz tentang hukum software bajakan. Di mana Indonesia adalah negara pembajak software nomor 3 di dunia. Yang pastinya banyak umat Islam pasti pernah memakai software bajakan tersebut. Ustadz Ahmad Sarwat menjawab, dalam beberapa kasus tertentu, misalnya seseorang terpaksa menggunakan program khusus dan tidak atau belum ada pilihan lain karena harganya tidak terjangkau, sementara manfaatnya sangat vital dan menjadi hajat hidup orang banyak, maka banyak ulama yang memberikan keringanan. Namun, bila seseorang membeli mesin pengkopi massal lalu membajak program tersebut secara massal, di mana Anda akan mendapatkan keuntungan, disitulah letak haramnya. So, ngebajak masihlah haram. Tapi, jika terpaksa harus menggunakan software bajakan karena keterbatasan ekonomi, maka masih diberi keringanan. Tapi bagaimana kasusnya dengan pembajakan film dan game? Kedua hal tersebut bukanlah sebuah keharusan. Bukanlah sebuah objek penting yang harus dibajak demi hajat hidup orang banyak. Kan? Saatnya masuk ke pembahasan yang abu-abu banget. Film dan game adalah media hiburan, di mana hal tersebut bukanlah kebutuhan utama untuk kehidupan manusia. Menurut pembahasan gue di chapter-chapter sebelumnya, pembajakan film dan game termasuk ke dalam ranah yang ilegal dan haram. Tapi, terlepas dari masalah ekonomi yang udah gue bahas tadi, menurut opini gue pribadi, ada beberapa argumen lain yang membuat sebuah pembajakan itu dalam tanda kutip boleh untuk dilakukan karena tidak ada jalan lain. Gue bakalan bahas kasus dari pengalaman pribadi gue ya. Argumen A, konten tersebut gak ada di tempat streaming legal manapun. Banyak banget film-film lawas dan film-film underrated yang gak ada di platform streaming legal manapun. Misalnya saja film lawasnya Hideaki Anno yang berjudul Love and Pop. Salah satu film Jepang terbaik yang membahas tentang eksistensialisme dan eksploitasi seksual tentang remaja SMA Jepang. Sayangnya, film surrealis dan eksperimental ini gak ada di website streaming legal manapun. Satu-satunya cara adalah dengan membeli kaset DVD-nya. Tapi sayangnya kaset DVD-nya tersebut udah gak ada. Udah habis dan gak diproduksi lagi. So, karena gue pengen nonton film ini dan gue udah mentok gak nemu filmnya secara legal, apakah gue salah kalau menonton filmnya secara bajakan? Anjing, nyamuknya bangsat. Apakah gue merugikan Hideaki Anno, si pembuat filmnya? Toh filmnya juga gak dijual lagi secara komersil kan? Jadi secara logis si Anno gak bakalan bisa dapat keuntungan maupun kerugian dari gue nyolong filmnya kan? Ya ini secara hukum masih menyalahi hukum hak cipta. Tapi kan gak ada jalan lain selain ngebajak kan? Argumen B, konten tersebut gak ada di website streaming legal Indonesia. Bisa saja filmnya bisa ditonton secara legal, tapi bukan di Indonesia. Masih banyak juga film yang gak bisa diakses di Indonesia, baik karena masalah perizinan, masalah lisensi, atau karena masalah censorship. Misalnya saja film Korea Oldboy. Gue berani bilang kalau film ini adalah film Korea terbaik sepanjang masa. Bahkan ini mungkin menjadi film adaptasi manga terbaik sepanjang masa.
Tapi sayangnya film sebagus ini nggak ada akses legalnya di Indo. Argumen gue mostly sama seperti argumen A. Tapi mungkin orang lain juga berargumen kan, kenapa lu nggak pakai VPN aja bang? Well, VPN gratisan jarang banget bisa nembus Netflix. Kadang bisa beneran ganti region Netflix, kadang juga enggak. Well, bisa saja sih gue pakai VPN berbayar. Tapi untuk ekonomi gue yang masih belum stabil, rasanya nggak dulu deh langganan VPN berbayar. Masih banyak kebutuhan lain yang harus gue tanggung. Argumen C, pembajakan adalah pelestarian. Di era yang semakin digital ini, video game rentan banget untuk tiba-tiba lenyap. Cepat atau lambat, game digital bakalan hilang selamanya dari platform legal. Baik karena gamenya gak disupport, servernya ditutup, atau karena masalah lisensi. Pembajakan game bisa juga dilakukan untuk melestarikan ROM game-game lawas seperti game jadul Nintendo atau game PS1 atau PS2 yang udah gak diproduksi lagi. Melestarikan game bukan hanya tentang nostalgia, tapi juga memahami evolusi budaya dan teknologi game itu sendiri. Gue percaya lu pasti pernah main game di rentalan PS. Dan gue percaya game-game di rentalan PS itu adalah hasil dari bajakan. Masa kecil lu main game GTA, Winning Eleven, Rumble Racing, dan game PS lainnya bareng teman-teman lu gak bakalan ada tanpa adanya pembajakan. Berkat pembajakan, ratusan ribuan anak-anak Indonesia bisa menikmati budaya, culture dari bermain game konsol seperti orang-orang di luar negeri sana. Hakita, developer game indie Ultra Kill, pernah berkata kepada seseorang yang membaca game hasil ciptanya, sebagai pencipta dari game ini, lu harus mensupport game indie jika lu bisa. Tapi, budaya gak seharusnya hanya dinikmati oleh mereka yang berduit. Ultra Kill gak bakalan pernah ada jika gua gak punya akses mudah ke film, musik, dan game saat gua muda dulu. Kesimpulannya adalah, pembajakan dilihat dari segi hukum, ilegal. Dilihat dari segi moral, abu-abu. Dilihat dari segi agama, haram. Tapi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Intinya, jika lu punya rezeki banyak dan duit lebih, lu harus download software, musik, game, dan film secara legal. Tapi kalau nggak punya duit lebih dan terpaksa harus menggunakan software tertentu yang berbayar karena manfaatnya sangat vital, maka dalam ajaran Islam diringankan untuk melakukan pembajakan. Tapi bagaimana dengan ngebaca game dan film yang dipandang hanya sekedar hiburan semata? Wallahualam. Gua hanya bisa memberi opini gue pribadi. Bagi gue pribadi, film dan game, terutama film, bukanlah hanya sekedar hiburan semata. Melalui film, gue belajar banyak banget experience, pengetahuan, budaya, filosofi, dan pesan moral. آخه او دنیا مگر کسی رفته و آمده ببینه قشنگه یا قشنگ. Gue gak bakalan bisa belajar untuk melihat keindahan dan kesederhanaan dari hidup jika gue gak ngebaca film Taste of Cherry. Gue gak bakalan tahu penderitaan dan kesedihan dari orang yang punya disabilitas tuli jika gue gak ngebaca film Sound of Metal. Gue gak bakalan tahu bagaimana rasanya menggunakan narkoba dan efek buruknya jika gue gak ngebaca film Trainspotting. Lu sebisa mungkin harus nonton film di platform legal. Tapi kalau lu udah nyari di platform-platform legal manapun dan gak nemuin film yang pengen lu tonton, ya bagi gue nonton bajakan adalah hal yang fine-fine aja. Karena prinsip pribadi gue, lebih baik nonton film bajakan daripada gak pernah nonton film sama sekali. Bahkan temen gue bilang kalau gak ada bajakan, antusias film gak akan banyak. Orang-orang gak bakalan tahu film-film underrated tanpa adanya kemudahan akses ke film tersebut. Dan juga sebaliknya, film-film obscure dan film-film underrated gak bakalan sepopuler sekarang jika bukan karena adanya kemudahan akses ke film tersebut. Bahkan dulu Joko Anwar suka banget nonton film DVD bajakan, sampai-sampai dia ngebuat film dengan karakter yang ngejual DVD bajakan. Tanpa maraknya para penjual DVD bajakan di Indo dulu, Joko Anwar gak pernah jadi sutradara populer seperti sekarang. Dan ironisnya, jika dulu dia gak hobi nonton film bajakan dan menambah wawasan perfilmannya melalui film-film bajakan tersebut, dia gak bakalan bisa meningkatkan dan mengharumkan industri perfilman Indonesia pada masa sekarang. Ngebajak mungkin ilegal, ngebajak mungkin haram, tapi tanpa adanya kemudahan akses ke software, musik, film, dan games, underexpert gak bakalan pernah ada. Dan konten cast juga gak bakalan pernah ada. Sorry Ujen, gua Kas, see you on the next video.